Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mengalami gondongan? Ya, jadi gondongan ini bengkak, biasanya bengkak di daerah dekat rahang, dekat telinga, ya, dekat leher. Nah, mungkin ada yang pernah, ada yang belum, tapi rata-rata ya biasanya pernah ya, ataupun melihat tetangga ataupun saudaranya yang terkena gondongan. Nah, gondongan ini bisa menyerang siapa saja, bisa mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara mudah mengatasi gondongan, ya, ataupun parotitis. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Kalau gondongan ataupun parotitis ini itu adalah peradangan pada kelenjar parotitis ataupun kelenjar ludah. Nah, peradangan ini bisa menyebabkan teman-teman demam, ya, sakit kepala, kemudian juga nyeri di bagian pipi, bengkak di bagian pipi, kemudian kesulitan menelan, ya, sakit ketika menelan, sakit ketika mengunyah, ya, sehingga tidak nyaman ya ketika teman-teman mengunyah. Ataupun teman-teman ya ketika makan makanan asam pun juga jadi tidak nyaman. Nah, memang pada umumnya gondongan ataupun parotitis ini paling sering dijumpai pada anak-anak dengan usia 2-14 tahun. Nah, tetapi bukan berarti orang dewasa tidak bisa terkena, ya, bisa, tetapi memang kasusnya itu paling sering pada anak-anak. Nah, memang gondongan ini gambarannya itu tadi teman-teman ya. Ya, bengkak di pipi, ya, dekat pipi, ya, dekat telinga, ya, dekat leher, ya, di rahang ini tampak bengkak. Nah, biasanya kalau seandainya teman-teman melihat secara langsung orang yang mengalami gondongan, oh ternyata itu, oh berarti saya dulu kena gondongan, nah mungkin gitu ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, zaman sekarang teman-teman banyak orang yang tahu tapi tidak benar. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, ketika sakit, apapun sakitnya langsung minumnya antibiotik, minum obat antibiotik gitu ya. Nah, padahal kalau seandainya gondongan parotitis ini disebabkan oleh infeksi virus. Nah, kalau seandainya antibiotik itu bukan antivirus ya, tetapi antibakteri untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ada sakit gondongan ataupun saudaranya sakit gondongan ataupun anaknya sakit gondongan, ya langsung diberikan antibiotik. Ya, ini tidak tepat ya, nggak ada hubungannya karena beda penyebabnya. Ya, jadi nggak sembuh ya, malah nanti keluhannya makin memberat. Nah, jadi jangan pernah membeli obat sendiri di apotik ya. Misalkan tahu dari tetangga, coba kasih ini. Ya, kalau tetangganya dokter ya masih mending ya. Kalau seandainya bukan, ya masa ngikutin orang yang bukan dokter. Tapi tenang saja teman-teman ya, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman coba ataupun yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk mengatasi gondongan ataupun parotitis ini. Nah, yang pertama minum air putih. Nah, teman-teman memang kalau seandainya gondongan ataupun parotitis ini kan bengkak ya, bengkak di pipi, bengkak di rahang, bengkak di leher ya, tergantung ya sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, ataupun bisa dua-duanya. Nah, kalau seandainya bengkak seperti ini, tentu mau makan salah, sakit. Mau minum sekedar menelan air putih juga sakit ya, apalagi mengunyah. Nah, orang kebanyakan kalau seandainya mengalami gondongan ini jadi nggak mau makan karena sakit, minumnya pun jadi berkurang. Nah, padahal kalau seandainya teman-teman kurang minum, ini bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi tentu proses penyembuhan akan terganggu. Kalau teman-teman cukupi kebutuhan minum, ini membantu teman-teman mencegah dehidrasi dan membantu proses pemulihan, proses penyembuhan terhadap penyakit ini. Nah, jadi teman-teman disarankan jangan sampai nggak mau minum ataupun kurang minum, tetap minum 2 liter minimal per hari. Ya, ini biar cepat sembuh. Ya, jadi jangan nelan sakit itu malah yang puasa nelan ya, puasa nelan, puasa makan, malah itu malah nggak boleh. Kemudian saat teman-teman minum ya, jangan mengkonsumsi minuman yang asam, jangan mengkonsumsi minuman yang terlalu manis,
ya ini akan merangsang produksi air liur. Ya akhirnya nanti malah tambah sakit ya, karena kelenjar ludahnya itu kan mengalami peradangan. Nah, yang disarankan tetap mengkonsumsi air putih saja itu 2 liter ya minimal. Nah, jadi jangan minum-minum yang aneh-aneh dulu, nanti malah tambah sakit, tambah lama penyembuhannya ya. Jadi makin lama teman-teman kesakitan dalam makan, mengunyah, kesakitan dalam minum. Nah, jadi tetap mengkonsumsi air putih. Yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, teman-teman ya memang disarankan untuk istirahat yang cukup. Ya supaya imun bagus ya, membantu proses penyembuhan. Jangan sampai teman-teman saat kena gondongan malah keluyuran kemana-mana ya, keluar rumah ya, ini memang tidak disarankan, nanti imunnya nggak bagus dalam melawan penyakit. Nah kalau seandainya saya dulu ya itu pernah, kalau seandainya sakit gondongan dengan orang-orang tua zaman dulu pasti dikasih belau ya, belau dan cuka makan. Nah menurut teman-teman gimana tentang dikasih belau dan cuka makan? Silahkan tulis di komentar, atau ada yang pernah ya silahkan komen. Nah teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman sakit gondongan yaitu keluyuran yang saya jelaskan tadi, itu penyembuhannya nggak akan optimal ya, karena nggak membantu proses penyembuhan. Dan kalau seandainya teman-teman keluyuran, ini malah meningkatkan risiko menularkan ke orang lain. Yang nggak sembuh malah nularin ke orang lain. Nah, jadi memang disarankan untuk istirahat di rumah supaya cepat sembuh. Nah balik lagi yang tadi ya, kalau seandainya dikasih belau dan cuka makan pasti tampilannya kan biru-biru semua ya, pipi biru ya, leher biru ya, otomatis pasti di rumah saja ya, nggak kemana-mana karena tampilannya ya biru-biru ya. Ini juga bagus juga sebenarnya ya, supaya bisa istirahat. Nah tapi ya sebaiknya jangan dikasih ya belau, jangan dikasih cuka makan ya, karena ini belum ada saya baca tentang penelitiannya untuk membantu penyembuhan dari gondongan ataupun parotitis. Tapi kalau ada yang sudah baca silakan tulis di kolom komentar. Yang ketiga, pilih makanan yang tepat. Teman-teman dalam memilih makanan penting ya supaya cepat sembuh. Kalau teman-teman makannya sembarangan, makannya tidak tepat, ini malah nanti tambah nyeri dan lama sembuhnya. Misalkan teman-teman makan ayam goreng ya, kemudian makan makanan yang keras-keras ataupun makan daging ya. Nah tentu ini akan membuat teman-teman akhirnya mengunyah akhirnya malah tambah sakit. Nah untuk mengurangi rasa nyeri ya, rasa sakit ketika mengunyah dan menelan ya, sebaiknya teman-teman konsumsi makanan yang lunak, yang mudah ditelan ya, misalkan bubur, misalkan sup, ataupun misalkan kentang rebus ya, ataupun makan makanan lain yang lunak-lunak ya, supaya mudah dikunyah dan juga mudah ditelan. Nah kemudian teman-teman perlu menghindari makanan yang sifatnya asam ya. Kebetulan misalkan teman-teman suka mengkonsumsi makanan asam ya, jeruk misalkan ataupun makanan asam lainnya, ini dihindari dulu karena bisa merangsang produksi air liur. Kalau seandainya teman-teman air liurnya banyak ya, nanti tambah sakit ya, kelenjar ludahnya ya, gondongannya ya tambah bengkak. Nah jadi dihindari dulu. Yang keempat, kompres area yang bengkak. Nah teman-teman ya, untuk membuat nyaman dan mengurangi rasa nyeri, teman-teman bisa mengompres area yang bengkak, misalkan pipi, rahang, ataupun lehernya ya, kompres menggunakan air dingin, ataupun mengompres dengan handuk dingin diperas, itu boleh ya. Nah supaya teman-teman nyerinya berkurang dan mengurangi peradangan. Nah kemudian untuk gondongan, teman-teman jangan pernah diurut-urut, dipijit-pijit ya, karena kelenjar ludah yang meradang kalau dipijit-pijit nanti tambah sakit ya, nanti tambah lama sembuhnya. Ataupun sengaja pergi ke orang ya disuruh ngurut, tuh nggak boleh. Jadi dibiarkan saja, kalau memang kurang nyaman kompres. Nah jadi nggak boleh dipijit ataupun diurut. Yang kelima, jangan minum antibiotik. Nah ketika teman-teman sakit gondongan ya, misalkan ada demam ya, kemudian juga nyeri ya, kemudian teman-teman berpikir, wah ini kayaknya minum antibiotik bisa nih, soalnya kata tetangga minum antibiotik. Ya jangan ya, karena gondongan itu bukan disebabkan oleh bakteri, tetapi umumnya itu disebabkan oleh virus ya. Jadi jangan minum antibiotik. Nah kalau teman-teman minum
penurun panas itu bisa ya, ataupun nanti nyeri itu bisa. Nah, kalau seandainya penurun panas ataupun nanti nyeri itu ada yang dijual bebas di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Nah, itu boleh teman-teman konsumsi dibandingkan dengan antibiotik. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman sudah mencoba tips saya di atas ya, dan misalkan minum obat penurun panas, nah ini misalkan selama 2-3 hari itu nggak ada perubahan ataupun keluhannya semakin membuat tidak nyaman, sebaiknya konsultasikan ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan keluhan dan penyakit teman-teman ya, daripada ditahan-tahan dibiarkan lama-lama ya nanti tambah berat. Nah, kalau seandainya teman-teman coba tips saya, poin 1 tadi sampai poin terakhir, keluhannya hilang, mereda, ya itu jauh lebih bagus juga ya. Itu nggak ada salahnya teman-teman mencoba tips tadi, ya baru berkonsultasi ke dokter. Ataupun mau langsung berkonsultasi ke dokter itu silakan, ya tergantung teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi cara mengobati gondongan ya, cara ampuhnya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.